Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara, silakan di-subscribe bagi yang belum, dan tekan tanda loncengnya supaya setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share renungan ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang kebahagiaan dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini saya percaya setiap kita rindu mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan sejati kita bisa alami ketika kita rindu dekat dengan Tuhan. Karena kebahagiaan sejati itu dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, di dalam 3 seri video ini kita akan belajar bagaimana mengalami kebahagiaan sejati dengan hidup dekat dengan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-84, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, saudara. Di dalam perikop ini, pemazmur menegaskan bahwa betapa dia rindu akan Tuhan. Betapa dia haus akan Tuhan. Di mana di ayat 2 dia menegaskan betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Dan kemudian ayat ketiga dia menegaskan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dia mengungkapkan bahwa betapa rindunya, betapa hausnya dia akan Tuhan. Lalu kemudian, saudara, setelah dia mengungkapkan kerinduan dan kehausannya akan Tuhan, maka kemudian dia saksikan melalui pengalaman hidupnya di ayat yang ke-5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu dan terus-menerus memuji-muji Engkau. Bahkan ayat 6 dia berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Setelah di ayat yang kedua dan ketiga dia menegaskan kerinduannya akan Tuhan, kehausannya akan Tuhan. Di ayat 5 dan 6 dia menegaskan bahwa berbahagialah orang yang rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, yang rindu memuji menyembah Tuhan, yang rindu diam di rumah Tuhan. Orang tersebut mengalami kebahagiaan. Jadi artinya, saudara, bahwa kebahagiaan sejati itu dialami oleh orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, maka yang dituntut dari kita saat ini, yang ditegaskan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini adalah seperti pemazmur, mari kita merindukan, mari kita haus akan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan sejati
di dalam kehidupan kita. Dan saudara, di dalam 3 seri video ini kita akan belajar apa alasannya sehingga kita akan mengalami kebahagiaan sejati ketika kita rindu dan haus akan Tuhan. Di video pertama saudara, kita sudah belajar dari ayat yang ke-7, di mana di sana ditegaskan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Di sini ditegaskan saudara bahwa apabila mereka melintasi lembah Baka, maksudnya adalah orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan, di mana mereka akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena yang pertama yang sudah kita belajar di video pertama, bahwa apabila mereka melintasi lembah Baka, tempat yang tanpa harapan, tempat yang tandus gersang, maka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Itu yang ditegaskan di ayat 7 ini. Hal pertama yang akan terjadi dalam kehidupan orang yang rindu dan haus akan Tuhan, sehingga mereka mengalami kebahagiaan, karena ketika mereka mengalami sampai di tempat, sampai di waktu, sampai di kondisi seperti lembah Baka, tanpa harapan, kondisi yang begitu sulit, begitu berat, tetapi mereka akan mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya apa saudara? Bahwa orang yang merindukan Allah akan mengubah keadaan tanpa harapan menjadi penuh harapan. Lembah Baka diubah menjadi tempat yang bermata air. Dengan demikian mereka akan mengalami kebahagiaan. Itu yang akan kita alami saudara. Itulah kebahagiaan yang akan kita saksikan ketika kita hidup rindu dan haus akan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan berbahagia karena kita akan melihat dan menyaksikan melalui keberadaan kita. Ketika kita berada dalam kondisi-kondisi sulit, maka kondisi dan keadaan itu akan berubah menjadi tempat yang penuh harapan melalui keberadaan kita di sana saudara. Itu sebabnya mari kita rindukan Tuhan, mari kita haus akan Tuhan. Seberapa rindu dan haus kita akan Tuhan saudara. Di video kedua ini saudara, kita akan belajar alasan kedua orang yang rindu dan haus akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan sejati. Kenapa saudara? Masih ayat yang ke-7 bagian B, di mana di sana ditegaskan, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sekali lagi, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya. Maksudnya menyelubungi orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan apa diselubungi saudara? Dengan berkat. Orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan sejati dalam kehidupannya. Karena orang tersebut akan diselubungi dengan berkat. Diselubungi saudara. Satu hal yang luar biasa yang ditegaskan melalui kalimat firman Tuhan ini, bahwa ketika orang-orang rindu akan Tuhan, mereka akan diselubungi dengan berkat. Kalau saat ini saya dan saudara rindu mengalami kebahagiaan sejati, di mana kita akan menyaksikan hidup kita, keluarga kita diselubungi oleh Tuhan dengan berkat-berkat-Nya, maka mari kita buktikan kita rindu dan haus akan Tuhan. Apakah saudara rindu melihat dan menyaksikan dan mengalami berkat Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara akan mengalami kebahagiaan ketika menyaksikan berkat-berkat Tuhan melingkupi kehidupan saudara, menyelubungi kehidupan saudara? Mari kita rindukan Tuhan saudara. Mari kita rindu selalu dekat dan haus akan Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang rindu berkat-berkat Tuhan, tapi tidak rindu haus dekat dengan Tuhan. Mereka merindukan berkat Tuhan, mereka mendambakan berkat Tuhan, tapi mereka tidak rindu dan tidak mendambakan kedekatan dengan Tuhan. Tetapi saat ini kita melihat saudara bahwa orang yang akan diselubungi dengan berkat adalah orang yang selalu rindu dan haus dekat dengan Tuhan. Dan orang tersebut akan mengalami kebahagiaan karena dia akan menyaksikan berkat-berkat Tuhan menyelubungi kehidupannya. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara rindu berkat Tuhan atas hidup saudara, kalau saudara rindu berkat Tuhan atas keluarga saudara, kalau saudara rindu berkat Tuhan atas usaha pekerjaan saudara,
atas seluruh kehidupan saudara. Mari kita rindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita haus akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di akhir video kedua ini kita sudah belajar bahwa ketika seorang anak Tuhan rindu dan haus akan Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena orang tersebut akan mengubah keadaan dalam kehidupannya. Keadaan yang tanpa harapan pun bisa diubah menjadi penuh harapan karena Tuhan bekerja mengubah keadaan tersebut. Orang yang rindu akan Tuhan bukan hanya mengubah keadaan, tetapi orang tersebut juga akan diselubungi dengan berkat. Itu sebabnya di akhir video kedua ini saya menegaskan saudara, mari kita rindukan Tuhan, haus akan Tuhan, tinggal selalu dekat dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan, karena Tuhan akan mengerjakan perubahan besar melalui kehidupan kita, karena Tuhan akan menyelubungi kehidupan kita dengan berkat. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, di mana kami kembali sudah belajar untuk kami mengalami kebahagiaan, di mana Tuhan menyelubungi kehidupan kami dengan berkat. Maka kami harus selalu merindukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus merindukan Engkau dan selalu merindukan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia,
hadapan Raja-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat,